Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hari Junanda Official, berbagi, belajar, dan beramal. Terima kasih telah mengklik video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Bagaimana keadaan rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam bahaya dan penyakit. Pada video kali ini kita akan berbagi kisah, yaitu kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dibinasakan karena menggali parit. Siapakah mereka? Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan memberikan komentar kalian di video ini. Kemudian bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Tukang sihir yang dimilikinya ini ternyata sudah berusia senja atau sudah tua. Sehingga tukang sihir ini pun berkata kepada sang raja, "Wahai raja, utuslah kepadaku seorang anak agar aku bisa mewarisi ilmuku kepadanya." Maka sang raja pun memenuhi permintaan tukang sihir tersebut. Ketika anak ini datang kepada tukang sihir, langsung diajari beberapa ilmu yang akan diwarisi oleh anak tersebut. Sampai suatu ketika, anak ini ketika hendak menemui tukang sihir, ternyata di tengah jalan ia bertemu dengan seorang rahib atau seorang pendeta. Dan ia pun menyempatkan diri untuk duduk bersama dan mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sang rahib. Sang anak pun takjub terhadap nasihat-nasihat yang diberikan sang rahib tersebut. Sehingga setiap kali ia hendak pergi menuju tukang sihir, ia sempatkan waktu untuk menemui sang rahib terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, anak ini pun mengalami keterlambatan datang ke tukang sihir. Tukang sihir pun marah kepada anak ini dan memukuli anak ini. Sehingga anak ini pun mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Maka sang rahib pun berkata kepada anak tersebut, "Wahai anak, jika engkau khawatir terhadap tukang sihir, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya keluargaku telah menahanku. Dan jika engkau khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah sesungguhnya tukang sihir telah menahanku." Ya, akhirnya anak ini pun menjalani rutinitasnya sehari-hari, belajar kepada sang rahib dan belajar kepada tukang sihir. Sehingga anak ini pun masih belum bisa menentukan mana yang baik untuk dirinya. Maka ketika suatu saat ia sampai di sebuah lokasi, dan di lokasi tersebut terlihat hewan yang sangat besar menutupi jalan, sehingga orang-orang tidak bisa melewatinya. Anak ini pun bergumam dalam dirinya, "Pada saat inilah aku akan mengetahui mana yang terbaik untuk diriku, rahib atau tukang sihir." Maka ia ambil batu, kemudian ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika sang rahib lebih baik di sisimu daripada tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini." Kemudian anak ini pun melemparkan batu tersebut ke arah hewan yang menutupi jalan. Qadarullah, Allah mematikan hewan tersebut melalui anak ini. Semakin yakinlah anak ini bahwasannya yang terbaik untuknya adalah sang rahib. Dan akhirnya anak ini pun datang kepada sang rahib dan mengatakan serta menceritakan apa yang telah terjadi. Sang rahib pun berkata, "Wahai anak, sesungguhnya pada saat ini posisimu lebih baik daripada diriku. Sungguh engkau akan diberi cobaan, maka janganlah sekali-kali engkau menyebut namaku." Setelah kejadian tersebut, anak ini bisa menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit. Bahkan anak ini pun bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh orang-orang. Akhirnya terdengarlah berita seorang anak yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit
oleh teman raja. Ini temannya dekat raja. Teman dekatnya raja. Teman dekat raja ini memiliki penyakit buta yang sudah lama. Sehingga ia datang kepada anak ini dengan membawa banyak hadiah untuk anak ini. Teman raja pun menawarkan, jika engkau bisa menyembuhkan penyakitku, kebutaanku ini, maka ambillah seluruh hadiah ini. Lalu anak ini pun berkata, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan apapun. Yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan apa-apa. Jika engkau ingin penyakitmu sembuh, maka berimanlah kepada Allah, lalu engkau akan kudoakan agar penyakitmu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat dari sang raja pun menyetujuinya, dan akhirnya ia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak ini pun mendoakan sahabat raja, dan qadarullah, penyakit buta yang dideritanya selama ini sembuh. Kemudian teman raja ini pun kembali ke tempat raja dan bertemu dengan raja. Raja pun terkaget. Siapa yang telah menyembuhkan penyakit butamu? Lalu temannya ini pun berkata, yang telah menyembuhkan penyakitku adalah Robku. Lalu sang raja pun menegaskan, aku yang menyembuhkanmu, bukan, kata temannya. Tetapi yang menyembuhkanku adalah Tuhanmu dan Tuhanku juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu raja pun bertanya, apakah ada Tuhan selain diriku di muka bumi ini? Temannya pun menjawab, ya tentu saja ada. Bahwasanya Allah lah Tuhanku dan Tuhanmu. Mendengar jawaban sahabatnya ini, raja pun marah, menangkapnya dan menyiksanya. Sehingga ia sebutlah nama seorang anak ini, ya, yang menyembuhkannya. Akhirnya didatangkanlah anak ini. Dan ia kaget bahwasanya ini anak yang memang biasanya berguru di tukang sihir. Maka raja pun bertanya kepada anak tersebut, wahai anakku, engkau mampu menyembuhkan penyakit buta, engkau mampu menyembuhkan penyakit kulit dan berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Katakanlah, siapa yang telah menyembuhkan penyakit dari sahabatku ini? Lalu sang anak pun menjawab bahwasannya Allah lah yang menyembuhkan daripada penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Maka raja pun marah. Apakah di dunia ini ada Allah, ada Rabb yang berhak disembah melainkan diriku? Tentu saja ada, kata anak tersebut. Ialah Rabbmu dan Rabbku, Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka anak ini pun ditangkap, kemudian disiksa. Akhirnya ia pun menyebutkan nama gurunya, sang rahib. Sehingga sang rahib pun ditangkap dan didatangkan ke tempat raja. Dan kemudian raja pun berkata kepada sang rahib, wahai rahib, tinggalkanlah keyakinanmu. Maka rahib pun berkata, tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan keyakinanku, tidak akan pernah menanggalkan keimananku. Maka sang rahib pun ditangkap, dan kemudian sang raja datangkan gergaji dan diletakkanlah di atas kepala sehingga terpotong menjadi dua badan sang rahib hingga kepalanya terjatuh ke lantai. Kemudian dipanggillah sahabat sang raja dan ditanya, maukah engkau meninggalkan keyakinanmu sekarang? Jawab sang teman sang raja, tentu saja tidak. Saya tidak akan pernah meninggalkan keyakinanku saat ini. Maka diletakkan pula gergaji di atas kepala sang sahabatnya ini. Kemudian dipotonglah tubuhnya menjadi dua dan terjatuhlah kepalanya. Kemudian anak ini pun dipanggil dan dihadapkan kepada sang raja dan ditanya, ya. Kemudian untuk anak ini ditanya, maukah engkau meninggalkan keyakinanmu? Anak ini pun menjawab, tidak. Maka untuk anak ini perlakuannya beda. Tidak seperti kedua orang sebelumnya yang digergaji hingga terbelah tubuhnya menjadi dua.
Maka sang raja pun mengutus para prajuritnya, "Wahai prajurit, bawalah anak ini ke atas gunung. Dan kemudian jika ia mau meninggalkan keyakinannya, maka biarkanlah dia hidup. Tapi jika dia tidak mau meninggalkan keyakinannya saat ini, maka gulingkanlah ia dari gunung yang tinggi tersebut." Maka prajurit pun membawa anak ini sesuai dengan perintah dari sang raja. Sesampainya di atas gunung, ketika hendak ia mau digulingkan, maka anak ini pun berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari gangguan orang-orang ini." Akhirnya gunung pun bergoyang dan para prajurit pun terjatuh berguling ke bawah. Hingga anak ini sendiri tidak ada yang menemani. Tapi apa yang dilakukan oleh anak ini? Ia tidak lari. Ia enggak pulang. Justru ia kembali ke hadapan sang raja. Sang raja pun terkaget. "Kemana para orang-orang yang mengawal dirimu?" Sang anak pun menjawab, "Sesungguhnya Allah telah melindungiku dari bahaya orang-orang tersebut." Maka dipanggil lagi prajurit yang lain, dan raja pun memerintahkannya agar anak ini dibawa ke lautan. Sampai di tengah lautan, tanyakan kembali, jika ia mau meninggalkan keyakinannya, maka biarkanlah dia tetap hidup. Tapi jika dia tidak mau meninggalkan keyakinannya, maka lemparkanlah ia di tengah lautan dan biarkan ia tenggelam. Akhirnya prajurit pun melakukan apa yang telah diperintahkan oleh sang raja. Ketika prajuritnya sampai di tengah lautan, kemudian anak ini hendak ditenggelamkan, maka anak ini pun berdoa kembali kepada Allah untuk melindungi dirinya dari gangguan orang-orang yang jahat. Akhirnya justru yang tenggelam adalah para prajurit yang membawanya. Kemudian anak ini pun kembali menemui raja. Ia pun tidak kabur, sehingga raja pun terheran-heran. "Kemana orang-orang yang mengawalmu?" Jawab anak tersebut, "Sesungguhnya Allah telah mencukupiku, melindungiku daripada orang-orang tersebut." Dan akhirnya anak ini pun memberikan syarat kepada raja jika raja tersebut ingin membunuhnya. "Wahai raja, jika engkau ingin membunuhku, ada syaratnya." Maka raja ini pun bertanya kembali, "Apa syaratnya?" Syaratnya adalah, "Engkau kumpulkan rakyatmu di atas bukit yang luas, kemudian saliblah aku di atas pelepah pohon, dan engkau panah aku. Sebelum engkau memanah, ucapkanlah Bismillah Rabbil Ghulam," yang artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Maka raja pun mengikuti saran daripada anak ini. Dikumpulkanlah masyarakat rakyatnya yang banyak di atas bukit yang luas, dan kemudian pemuda ini disalib di atas pelepah pohon, dan akhirnya ia ambil anak panah dan busur yang dimiliki oleh anak ini, dan kemudian di tengah-tengah masyarakat yang ia kumpulkan, ia memanah anak tersebut dan mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari anak ini. Dilepaskanlah anak panah menuju sang pemuda, dan pada akhirnya terkenalah pelipis daripada pemuda tersebut menancap. Dan ketika sebelum meninggal, anak tersebut pun memegang anak panah tersebut yang menancap di pelipisnya. Qadarullah, anak ini pun, pemuda ini pun meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Masyarakat rakyat raja tersebut berbondong-bondong mengatakan, "Saya beriman dengan Rabbnya, dengan Tuhannya anak ini," pemuda ini maksudnya. Akhirnya serentak rakyat pun beriman seluruhnya terhadap Tuhan daripada pemuda tersebut, pemuda yang telah dipanah tersebut. Akhirnya di antara mereka, di antara rakyat-rakyatnya ada yang berkata, "Apa yang engkau khawatirkan selama ini, sang raja? Sesungguhnya
kekhawatiranmu selama ini telah terjadi. Semua rakyatmu telah beriman kepada Tuhan daripada anak ini. Akhirnya sang raja pun marah, karena raja ini sudah tidak lagi diimani sebagai Rabb daripada rakyatnya, tidak lagi dijadikan Tuhan di antara para rakyatnya. Maka raja ini pun marah dan kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit yang besar dan kemudian dinyalakan api di dalamnya. Dan raja pun berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan keyakinannya saat ini, maka terjunlah ke dalam parit yang panas tersebut. Akhirnya rakyat pun pada terjun dan masuk ke dalam parit. Yang beriman tetap mempertahankan keimanannya, ia masuk ke dalam parit dan qadarullah meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian ada seorang ibu yang menggendong bayinya, hendak masuk ke dalam parit tapi masih ragu-ragu. Dan kemudian anak yang masih bayi ini pun berkata kepada ibunya, wahai ibu, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Demikian kisah daripada Ashabul Ukhdud yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami yakin dari awal sampai akhir pasti ada kata-kata yang kurang tepat yang kami sampaikan, mungkin dari sisi penggunaan atau dari sisi penempatan. Maka kami mohon maaf, meminta maaf kepada rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Beberapa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil senantiasa yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu beriman kepada Allah. Bagaimana seorang rakyat, bukan seorang rakyat tapi banyak rakyat yang ketika itu beriman, pada saat beriman ia diberikan cobaan kepadanya. Cobaan yang begitu luar biasa, membuktikan bahwasanya keimanannya itu sungguh-sungguh atau tidak. Baru saja beriman diuji dengan nyawanya. Jika memang kalian beriman, ya, maka harus mempertaruhkan nyawa kalian untuk mempertahankan keimanan yang kalian yakini saat itu. Akhirnya mereka pun mempertahankan keimanannya untuk meyakini Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dan mereka memilih mati dalam keadaan muslim daripada hidup dalam keadaan musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.